Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mengakui level Yesus hanya sekedar utusan, hanya sekedar nabi. Mantap. Ternyata Edi selama ini cosplay jadi IO10. Edis cosplay banget. Yang jadi masalah, kenapa Muslim nggak ngakui bahwa mereka nyembah Muhammad? Itu loh yang jadi masalah. Bukan soal disembah. Ini Edi Muter. berbohong jadi oten, cuma dapat perpuluhan inginnya tapi nggak dapat. Sekarang begini. Coba saya tanya kamu Melki, saya tanya kamu Melki, Udah senang saya ya. tanya kamu Melki, nyembah itu apa? Apa? Menyembah itu Mulai apa? Bahasa Arabnya? Mbak itu berbakti, memuji, sujud. Bahasa Arabnya itu apa? Bahasa Arabnya menyembah. Nggak tahu saya. Wah ya udah, kalau nggak tahu kau tidur. Loh, Ini kayak masalah Luga. Edi sudah Main. mengakui. Edis cosplay jadi Luga ini. Loh, sekarang ketika kamu Ada di sini Muslim yang tahu. Sebentar, udah saya nggak ngomong sama kamu nggak tahu apa-apa. Gini, siapa Muslim di sini yang tahu? Itu Melkitan, itu adalah Siapa jagoan di kita. sini? Siapa di sini Itu Muslim yang dari tahu? saya. Apa? Aku takut. Aduh. Kami Iya, takut siapa? sama Edis. Siapa di sini Melkitan Muslim yang yang tahu bisa apa itu melawan menyembah bahasa Edis. Arabnya? Hanya Silakan. Melkitan yang mampu melawan Silakan, Edis. siapa Kalau di sini aku Muslim yang tahu takut sama apa Edis. bahasa Arab dari Monggo menyembah? Melkitan, Silakan jawab. maju. Kalau nggak tahu ngapain? Orang cuma nggak tahu apa-apa ngapain ngomong sama Sudah saya. ketangkap Silakan. basah-basahan tadi. Iya, Tunjukkan. Edis kok takut sama Melki. Orang ditanya dia nggak tahu ngapain, dilanjutin. Orang dia nggak tahu apa-apa kok ditanya ngapain Dia dilanjutin. kan bukan orang Arab, masa salah? Ku tanya sama kau Melki. Sebentar. Apa Kita bahasa bukan Arabnya debat menyembah? Pengetahuan bahasa. Apa Iya. bahasa Arabnya menyembah? Coba saya Harusnya tanya. bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tanya Yunani dong. bahasa Romawi. Arabnya menyembah apa? Saya nggak tahu. Saya bukan Oke, debat. saya kasih tahu kamu. Saya kasih tahu kamu. Bahasa Arabnya menyembah itu ibadah. Sekarang saya tanya kamu, apa definisi ibadah itu? Sembarangan lu, ibadah-ibadah. Apa definisi ibadah itu? Kok jadi debat Kepergok, bahasa? Melki, saya tanya kau Kepergok, definisi ibadah menipu. apa? Kok kamu jadi kabur? Definisi Sekarang ibadah kamu- apa? Sekarang kamu menyembah Yang saya Yesus tanya Kristus. definisi ibadah apa? Kok lari Kita bukan kemana-mana? debat bahasa. Kamu jangan lari. Kamu Ya jangan definisi lari. Kita nggak ibadah debat bahasa. apa? Edis jangan lari, kalau lari bawa celananya tuh. Ditanya definisi ibadah apa lah kemana-mana? Kok debat Definisi bahasa? ibadah. Ya biar kau nggak tahu usah, kau lagi nggak usah. ngapain. Sekarang kamu menyembah Yesus. Bagaimana kau ngomong ini udah begini, kalah ini sih begitu, di sini. sedangkan kau nggak tahu apa Udah definisinya. lari-lari, Edis. Keren, Edis Melki udah- luar biasa. Definisinya apa? Edis sampai Definisi lari ibadah bawa itu. celana. Ditanya definisi ibadah kau lari kemana-mana. Ditanya definisi ibadah itu apa? Kamu beribadah. Definisi ibadah itu apa? Ditanya definisi ibadah itu apa, Saya Dul? nggak debat definisi. Kalau kau nggak tahu Melki. terus ngapain kau nanya saya? Yang kau maksud dijawab ibadah tadi. itu apa? Enggak, Edis Kau kan nanya saya. Kau beribadah nggak kepada Yesus? Ku jawab iya. Kau tahu nggak definisi Oh, ibadah itu apa? celanamu. Edis, kalau kamu kabur bawa Gimana? celanamu. Sedangkan definisi ibadah kau nggak tahu. Kau tanya kau ibadah kepada siapa? Kau Ngoceh lagi ngomong tapi terus. kau nggak tahu Ngoceh bahasa apa. terus. Profesional Gimana sih? host. Professional host. Iya. Des, kasihlah waktu orang ngomong. Kok kamu timpa terus? Ah, nggak benar juga kamu, Enggak, Des. saya tanya definisi ibadah apa? Iya, udah dikasih Dia nggak tahu. Terus dia nanya, kau Berbakti ibadah Des. kepada Yesus Cuma aja kok nggak? nggak mampu. Iya, Apalagi tunggu. juga Bang Juma. Iya, dia Kasih udah bilang Melki dulu. berbakti. Berbakti. Udah betul tuh berbakti. Kalau tukang Lanjut, mute kita. ngapain lah Yus di sini? Hah? Kalau tukang mute aja kalau nggak sembuh-sembuh kau dari dulu. Bukan, kasihan orang lagi ngomong, mentang-mentang mie kamu lebih besar, kamu timpahin. Tanya, apa definisi ibadah? Udah, Aku tuh tanya berbakti. apa definisi ibadah? Berbakti, Biar dia udah jawab. dijawab. Dia Udah tadi. jawab. Dia jawab dulu. Saya ngomong dulu. Coba Melki, apa definisi ibadah? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu terus ngapa kau tanya kau Saya ibadah kepada bukan siapa? Berbakti. Saya berbakti ya. Berbakti. berbakti Oke, itu. apa itu berbakti? Dia berbakti berarti mempersembahkan dirinya Oh, untuk yang disembahnya. berbakti itu apa? Berbakti itu apa? Tindakan apa itu berbakti sehingga Nanti disebut kau tanya berbakti? Coba. apa itu nenek? Nenek itu siapa? Melki, Oke, ku tanya saya kau. bilang menyembah. Tindakan apa sehingga orang disebut berbakti? Oke, menyembah. Oke, menyembah. Jadi Sujud kasih menyembah. waktu si Melki Tindakan ini seperti apa itu? Oh, Jul, dikasih ini lah dikasih waktu si waktu. Melki Iya, Jul. Si adil Edis ini. dari tadi. Benar, Kau Edis. Edis. Kau, Kau Edis, ada bisa menjolimi yang kau. Bang Juma aja nggak sanggup tahu. Aduh, Apalagi Bang Juma. dibela. Kasih Iya, waktu kau Melki, banyak kasih kau. waktu. Mie kau lebih besar. Kau Apa gitu. yang dilakukan seseorang sehingga disebutlah dia berbakti? Edis, Apa? Edis. Kasih waktu Melki. Ketakutan. Hmm. Kamu Jadi, ketakutan. iya, ketakutan, Edis. Kau kalau mau diskusi sama saya levelnya, kau harus paham dulu definisi. Kalau kau nggak paham definisi, jangan diskusi sama saya. Diskusi sama yang lain. Melki, Orang tanya lain sama Edis. diskusi Melki, Melki. gontok-gontokan tanpa Coba tanyain tanpa sama tahu si definisinya. Edis, Nah, sekarang definisi kau anak tanya Tuhan lah. apa? Coba Melki, Kalau nggak apa menggenapi, yang kalau nggak dimaksud mengurapi, dengan mengurapi, Melki. berbakti Melki, balik tanya dia, dan Melki. Apa itu tindakan arti apakah mengurapi? yang dilakukan seseorang sehingga disebut dia berbakti? Coba Apa? di mute dulu. Oke. Kasih Yop. Ya, di mute dulu, Dilakukan Edis. seseorang sehingga dia disebut berbakti. Sebentar, Edis, di mute dulu. Ja-
Kapan? Tunggu. Aku jadi host adil nih ya. Dis, Iya. ini penonton bisa nilai dari tadi kamu timpain terus, Melki lagi jawab, kan nggak adil. Mentang-mentang kamu sudah Saya upgrade, nggak mau curhat. kok menzolimi Gini, kamu. Yus, saya nggak mau Kasih dulu. curhat. Oke, pakai Yus, timer kalau saya gitu. nggak mau Pakai curhat. timer. Setuju nggak Bener. pakai timer? Dis, pakai timer setuju nggak? Pakai timer bisa, pakai timer bisa. Oke. Setuju. Setuju, pakai Sambil timer. kasih waktu, saya mau ngomong gini aja, Melki. Tindakan apakah yang diperbuat seseorang sehingga dikatakan dia berbakti? Kasih timernya. Oke, mau berapa menit? Gelagapan kau, udahlah saya. Hah? Orang nggak ada mutunya gini ngapain, Bang? Lah, sumpah bilang nggak ada Belum mutu. jawab kau bilang Iya, tidak ada mutu. Padahal kau yang takut. Apa ini? Nggak benar kau. Kau kabur. Udah kabur. Kabur. Aduh, Edis. Aduh Edis, baru kami pengen ketawa, Dis. Taunya aku butuh hiburan loh. Astagfirullah. Parah kali. Coba teman-teman dengar ya. Kan berbakti, beribadah, sujud, menyembah, sembahyang. Nggak usah lah kita cari definisinya kemana-mana. Kan kita orang Indonesia, betul? Betul sekali. Betul ya. Nah, Iya. sekarang Edis itu Kristen. Dia beribadah kepada Yesus. Menyembah kepada Yesus. Tetapi Yesus yang disembah dan diibadahin itu bukan berarti dia Allah. Bukan Betul. berarti dia Bapa. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu apa bedanya si Edis dengan orang Jepang yang menyembah Kaisar Hirohito? Iya betul. Betul itu. Jadi selama ini mereka ini cuman menyamar menjadi orang-orang yang menuhankan Yesus. Padahal mereka cuman menganggap Yesus hanya sekedar utusan. Iya. Oke, Julius kan kemarin Boleh saya nyari-nyari. tambahkan? Bentar, Kos. Melki belum selesai Melki tuh. Aku pengen dapat closing statement dari si Melki. Sabar dulu. Kemarin kan Julius nyari-nyari Pak Samuel ya. Iya. Dia nggak bisa datang. Nah, lalu saya dengar, saya aja deh yang ngadepin Edis, gampang kok. Cuma satu sesi, nggak 10 menit, pasti masuk lubang buaya. Waduh, Gitu. buaya cah. Nggak bahaya kah? Iya. Nggak bahaya kah? Belum apa-apa, nggak bahaya. Tapi terbukti kan tadi. Iya, Edisnya kejang-kejang, Iya, nimpa-nimpa Edisnya terus. kejang-kejang. Tadi bilang mau diskusi pakai timer, terus kabur. Wah, gimana Kabur. soh? Terus ketika saya tanya, bukan berarti Yesus Bapa, dia udah nggak bisa ngomong. Bukan berarti Yesus Allah satu-satunya, dia nggak bisa ngomong. Jadi mau gimana lagi? Bagusnya Edis mah masuk Islam aja. Melki, tolong nanti Kami dulu menolak. handphonenya ya. Kita Kami butuh buat pawang Edis. Kami menolak Edis masuk Islam. Mohon maaf. Nolak aku juga. Jangan. Walaupun hidayah itu dari Allah, Jangan. tapi kami Tolong. menolak. Kami boleh berdoa. Tolong. Jangan. Terhina aku kalau Edis masuk Islam. Kalau Edis masuk Islam biar aku yang jadi Kristen. Astagfirullah, kamu lagi gitu. Astagfirullah. Ya sudah, kalau begitu, saya mau titip salam buat Michan, lalu buat Ali Musa, dan lain-lainnya. Kalau ada Tritunggal yang masuk ke komal kalian, undang saya, ya. Siap, Itu siap. aja. Oke. Oke. Astagfirullahaladzim. Bro Julius, Makasih. sama Makasih. semuanya. Aku Ya. Tritunggal loh, Uni. Wah, Saya- ini Melki Chan. Ini dua Tritunggal ini. Oh, ada Tritunggal. Ini. Ya sudah, saya mau tanya. Oh, ini suara apa nih? VOC. Suaranya tuh ada Sebentar, ini ada blower saya lagi jalan. Sebentar, saya tutup dulu. Blowernya dimatiin dulu, pakai AC aja. Iya. Bukan POC. Oh, VO7. Seven kan parah iya. kali Jul. Enggak, Seven tuh C kan? Seven That's what VO7. we call that name. VO7, you know that? VO7, you know. Jul? Yeah, VO7. That's what they call his name. Yes. Yes. Dia bilang sama si siapa? Malikil VO7 itu VOC. Oh, that's different word, brother. VOC is different than VO7. Oh, jadi Melki ini Malikil. Bukan, beda. Bukan. Ini udah Melki. Ini saudara kembarnya Malikil. Bukan Maliki. Oh, ya. Ini mil kita. 7 permen mil kita sama dengan segelas susu. Iya. Iya. Saya sebenarnya lagi ada kesibukan, tapi kalau mau nanya cepat boleh. Part time pos. Boleh pos. Iya, yang Tritunggal siapa nih? VO7 ya? VO7, please you part time or short time boleh? Mau part time you. Okay, can I ask you one question that you have to answer it correctly, right? Come on, VO7. Okay, answer Okay. his question. Okay. Go ahead. Ya, That's the Muslim follow. berkata melihat Muhammad adalah melihat Allah, tetapi bukan berarti Muhammad adalah Allah. Oke? Nah, lalu di Alkitab dikatakan melihat aku telah melihat Bapa.
Ya, Allah satu-satunya. Saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu mau mengatakan seperti Edis tadi bahwa bahwa Yesus itu bukan berarti dia Bapa itu, bukan Allah itu satu-satunya? Silakan, Pak. Oke, thank you. Jadi seperti ini. Memang Yesus itu bukan Bapa, tapi bukan berarti dia bukan Allah gitu. Ketika kita membuka kitab Injil yang awal mulanya itu kan diperjelas sebelum masuk ke apa perjalanan perjalanan si Firman ini akan melakukan apa-apa. Jadi Injil Yohanes itu menulis dari awal pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Theos atau Allah gitu. Jadi bukan berarti Firman ini adalah Allah utuhnya, tapi Firman ini memang esensinya Allah gitu. Silakan. Oke, berarti kalau begitu Yesus sama seperti kita juga disebut Allah. Kan dikatakan oleh Yesus, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu ya bahwa aku telah berfirman kamu adalah Allah. Yohanes 10 ayat 34. Lalu Musa juga disebut sebagai Allah untuk Firaun. Nah, Allah dalam Alkitab artinya penguasa. Tetapi tidak satu pun manusia disebut kamu semua adalah Yahweh. Tapi Allah kecil. Nah, sekarang kamu kan tadi sudah menjawab. Nah, berarti apa bedanya Yesusmu sama Muhammad? Oke, baik. Sebenarnya kalau Anda perhatikan penjelasan saya, Anda bisa merubah pertanyaan Anda, tapi pertanyaan pertanyaan Anda tetap itu aja ya. Jadi saya ulangi. Jadi pada mulanya adalah Firman. Anda sudah membuka Musa ini dikatakan Allah. Tapi di situ di Injil Yohanes jelas-jelas sangat detail menuliskan pada mulanya. Ketika Anda masuk ke ayat 2, ayat 3 itu, si Firman inilah yang mengadakan semua yang tidak ada. Seperti itu. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Ya, Firman bersama-sama dengan Allah. Hologos and prostonteon. Lalu yang ketiganya, Firman itu adalah Allah. Kailogos. Apa di situ? Hologos. Iya, kai hologos. Sebenarnya salah. Sebenarnya kai Mungkin kan Allah itu menciptakan sesuatu dengan diam, membisu. nggak usah ke sana dulu. Jadi ayat itu menjelaskan seperti itu sih. Kalau Saya Anda cuma tanya, yang di klausa ketiga, Firman itu adalah Allah. Allah Bapa apa bukan? Jawab iya atau bukan, gitu aja. saya akan menjawab sesuai yang tertulis dong. Saya tidak mau mengikuti pola Loh, pikir yang dari tertulis, Anda. Firman itu adalah Allah. Itu yang tertulis. Nah, saya Oke. mau tanya, kan kamu Trinitas. Allah di situ Sebelum Allah sebelum Bapa apa firman bukan Allah sebelum Bapa? Anda membaca, maksud saya begini loh. Sebelum Anda membaca firman itu adalah Allah, ada penjelasan dong. Siapa ini firman? Pada mulanya adalah firman. Penjelasanmu itu salah. Sebentar sayang. Penjelasanmu salah. Kamu mau adu bahasa Yunani sama saya? Ajar. Kalau Arab nggak bisa, kalau Kamu Yunani mau jago. mau adu bahasa Yunani? saya sebenarnya Edis aja belum adu bahasa Yunani sama saya udah masuk sebentar, lubang buaya. sebentar. Ketika Anda mengajak saya ke bahasa Yunani, saya jujur saya tahu. Tapi ketika saya berdiskusi, saya terbatas untuk membuka-buka data-data itu. Ya sudah. Oke, Anda mengerti kan? Kalau terbatas, kamu maka jangan keluar dari apa yang tidak kamu mampu. Maka saya kan sudah bikin sederhana. Firman adalah Allah. Allah yang mana lagi? Sebentar, oke. Udah Anda- masuk Anda lubang buaya dulu, sendiri itu. aja. Daripada didorong, Oke. mending masuk sendiri loncat. Sabar, Iya. sabar. Posisi Jadi pada Jangan bikin si bos keluar mulanya, dari sini pada mulanya adalah firman. Dengar ya, saya ulangi lagi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya Ya. kan? Terus Anda Ya. tanya, firman itu udah Allah. Jadi Ya. saya ingin mengajak Anda sebelum Anda masuk ke firman adalah Allah, Anda harus tahu firman ini apa seperti itu. Iya. Kalau Anda Firman itu- saya bawa ke ayat ke-14-nya, di situ bukan Allah yang Bawa ditulis kemana? Ke Blok M? menjadi Saya mau nanya ke FO ini. sebentar. Ketika saya membawa Anda ke ayat 14, di situ ditulis firman itu menjadi daging, bukan Allah kan, tapi firman logos. Kita jangan ke 14 dulu.
Kamu mau ke 14. Di 14 itu nggak ada kata anak tunggal Bapa, tetapi Bapa yang menunggal, monogenes para patros. Ayo, gimana? Terus pertanyaan Kamu Anda mau seperti lari ke apa? ayat 18. Kamu mau melari ke ayat 18. Di situ Saya yang menunggal bilang adalah ke Theos. 14. Ya, Anda punya di kuping kan? 14 itu Saya bilang monogenes ke para patros. 14, bukan 18. Ya, di 14 Jadi Anda itu harus hargai monogenes para ketika patros. begini biar diskusinya enak begini. Kamu lari-lari. Anda punya Saya ilmu tanya kan? sama kamu. Anda Saya punya tanya ilmu sama nggak? kamu. Saya sudah kasih waktu sama kamu, kamu berbelit-belit. Ya, Yohanes 1 ayat 1, Firman bersama-sama dengan Allah. Kan kamu bilang dua pribadi. Nah, sekarang karena dua pribadi, maka konsekuensinya di klausa ketiga, Firman adalah Allah, itu pribadi Allah yang mana? Firman adalah Allah, yaitu Allah itu memiliki firman. Nggak Bukan. mungkin Allah itu tidak Saya nggak memiliki bicara firman. Allah memiliki firman. Tidak. Terus? Kan di situ ada Allah dan ada firman. Ada Allah Bapa, ada firman. Nah, terus firman adalah Allah. Ini Allah Bapa bukan? Firman itu hakikatnya Allah, tapi dia bukan Bapa. Firman sudah, itu kalau begitu. hakikatnya Allah, tapi dia bukan Bapa. Oke, Saya sudah berarti jawab, dia ya. bukan Allah Jangan Bapa kan? ulang-ulangi lagi, saya bosan. Bukan Allah Bapa kan? Berarti apa bedanya kamu sama saksi Yehova? Firman adalah suatu Allah. Apa bedanya kamu sama saksi Yehova? Beda bread. Hah? Beda bread. Isi sama. Ya sudah, kalau begitu yang kamu sembah adalah Yesus, bukan berarti Yesus Allah. Yesus Allah yang adalah sama seperti kita. Iya, sama seperti kita. Ya itu urusan Anda, bukan saya. Kalau Anda kamu yang ngomong kalau Yesus bukan Allah kalau Anda Bapa. mengatakan seperti itu tuh urusan ilmu Kan Anda. kamu yang ngomong, ini ada saksinya, ada Julius. Saya ada ngomong apa tadi? Saya ngomong tadi. Michan. Saya ngomong tadi apa? Loh, Tolong kan Anda kamu ulang. bilang Firman bukan Allah Bapa. Ya, terus? Oke. Apakah saya ngomong Berarti firman kamu itu- berarti Sebentar, kamu sebentar. apa Apakah bedanya saya dengan ngomong saksi firman itu bukan Yehova? Allah? Apakah saya ngomong firman itu bukan Allah? Kan kamu bilang Firman itu Allah, tapi kan kita Oke. juga Allah, Musa juga Allah. Gimana? Lalu apa bedanya Yesusmu dengan kita-kita ini? Beda dong. Sama-sama Allah kok. Beda. Lah, kata kamu Allah. Ya kita juga Allah. Terus? Wah, kalau begini saya udah nggak enak Bro Julius untuk melanjutkan. Saya jadi sedih. Iya. Nggak berkembang. Iya. Mereka ini memang harus menemukan akalnya dulu nih sebelum berdiskusi. Gitu. Memang susah, nggak ada yang bisa menang debat lawan Maliki. Padahal di Yohanes 5:36 itu udah jelas Enggak, itu. begini. Sebentar, saya tadi udah ambil sesuatu. Jadi bukan berarti Anda sudah menang. Jadi maksud Anda seperti apa? Bukan saya sudah sebut menang, tadi. saya merasa nggak enak Saya hati. sudah sebut tadi. Udah muncul lagi nih, Jadis. Baru lewat langsung ditarik lagi sama Julius. Emang udah berani, Yus? Tapi lu tadi kabur. Semuanya. Kami butuh badut. Yus, denger Yus. Untuk apa saya lanjutkan diskusi dengan orang yang dia nggak tahu dia lagi ngomong apa? Saya Loh, tanya definisi ibadah apa, dia nggak ngerti. Orang jelasin, Ngapain? kamu nggak kasih ngomong. Gini, Dengar Julius. dulu, silakan. Gini Julius, saya ada kesibukan. Lagi. Oke, sekarang gini aja. Saya Semua mau diam. pergi dulu. Semua diam. Biar saya Saya ngomong sama mau si pergi dulu. Melki. Si Melki, Saya mau bentar pergi Melki. dulu Oh, sebentar. mau lari kamu Melki. Sebentar, saya ada Kok kesibukan. dibalikin? Kurang ajar. Aduh, Dibalikin. si Melki Sekarang mau lari begini. ini Melki nih. Dibalikin omongannya. Bro, Kurang giliran- ajar. Giliran, Jadis. giliran udah datang kamu lari gimana Bro, Melki nih? Julius. Saya sebenarnya mau Saya diskusi mau sama ngomong Juma, Julius. tapi Saya mau gara-gara dia nggak ada, kamu Sebentar. yang ada. Sebentar, Sekarang saya mau ngomong sekarang sama Julius. Saya mau ngomong sama Julius sebentar. Ya, Julius, ya. saya kan ada kegiatan. Dari tadi kan saya udah bilang. Iya, Nah, betul. Terus gini, yang penting tadi rekamannya Edis kan Bro udah dapat. Nah, Betul. tinggal diviralkan aja. Oh, betul, pasti. Oke. Siap. Saya pamit dulu ya. Nanti Siap, Bro makasih. Edis nanti Bro Edis kita debat lagi. Oke. Oh, ngapain debat lagi orang sekarang aja udah Kamu udah masuk lubang buaya tadi baru pertama. Udah naik lagi dia. bukan Berhasil lubang keluar. buaya, bukan lubang buaya, lubang dinosaurus. Ya udah ya. Saya Berhasil pergi keluar. dulu. Oke. Ditanya Selamat kok apa beraktivitas. itu ibadah, malah muter kemana-mana. Akhirnya naik lagi dari lubang buaya. Gimana, Mana Dis? panggil? Mana si Juma mana? Udah ada dia. Nggak level Bang Zuma sama kamu. Mau gimana, Dis? Kapan kalian? Naik. Iya, kamu tuh harus ini dulu, naik kelas dulu karena udah sering dipecundangi, jadi kamu udah sekarang level paling bawah, Dis. Oh. Harus niti kari lagi. Ngapain Jadi, sih kalian memuji-muji diri sendiri kayak gitu? Ngomong memuji diri sendiri. loh, aku muji Bang Zuma bukan diri Memuji saya kok. diri sendiri. Nah, aku muji diri Aduh. sendiri atau muji Bang Zuma? Ini muji orang kok, bukan muji diri sendiri, beda. Jadi kalau kita ibaratkan ini teman-teman Dapat ya. duit berapa Yus kamu sih dari dia Yus? Berapa sih kamu dapat duit dari dia Yus kok sampai segitunya kamu? Coba aku cek ya rekeningku. Belum ada mutasi rekening dari Bang Zuma ke aku. Gimana nih, Dis?
Kali ya dapat duit sindikat oten. Jadi gini ya teman-teman, kalian lihat ya, petinju itu kan ada kelas-kelasnya tuh, betul nggak? Nggak bisa itu petinju yang paling bawah tuh langsung Bukan nantang yang kamu, champion. Yus. Dengar Ngapain dulu, kamu? Dis. Kalau kamu penilai itu udah jelas, nggak ada itunya sisi objektifnya itu udah nggak ada. Oh, saya selalu Ngapain objektif. nggak usah kamu nilai-nilai. Iya, jadi di sini sekarang lagi di peringkat bawah, Dis. Coba dulu naik dulu peringkat dulu, nanti baru nantang lagi. Nah, Aduh, itu baru salah bijak. kamu, Yus. Dengar, Yus. Saya Kecuali pertandingan persahabatan dengar, boleh. Yus. Yus, Kalau dengar. persahabatan ya, Wah, untuk acara-acara undang-undang tertentu saya boleh. di sini, narik-narik giliran saya ngomong kok timpa terus. Ngeri memang kalau saya ngomong ini. Ngeri. Iya, silakan Adis. Daripada nangis kamu. Ngeri betul kalau saya ngomong. Iya. Dengar, Yus. Kalian semua dulu di sini, yang di sini semua di sini belum lahir waktu saya udah debat lintas agama. Belum lahir kalian. Sekarang kalian nongol, saya udah pensiun debat sama kalian dulu debatnya saya udah mau orang Arab. Aduh, kalian ini gimana sih? Ini tahu sama kayak seperti apa? Sama kayak Luga. Saya tuh pendebat senior. Sebelum kalian debat saya sudah debat. Tapi kalian lihat ya, Luga ya sekarang jadi apa? Ya kayak Edis lah ini, selalu menjual keseniorannya. Ya sama kayak Aderion gitu kan. Dulu Aderion ngomong sama saya gini, "Julius, saya duluan debat daripada kamu." Ya. Harus kamu hargai. Ya saya bilang, cuman Anda tinggal kelas terus mau gimana gitu kan. Kasihan juga saya lihat orang-orang yang hanya menjual senioritas. Kamu tahu nggak apa bedanya saya dengan kalian dan juga pendebat yang lain? Tahu nggak apa bedanya? Nih, bedanya saya kasih tahu. Saya nggak mau, dengar, saya nggak mau bahas sesuatu. Wah, ini kan gue gelagapan. Baru saya ngomong gelagapan. Loh, tadi kamu nanya apa bedanya? Apa bedanya kamu dengan pendebat-pendebat yang biar lain? saya jelaskan. Loh, Ini kamu bedanya. nanya kami jawab dong. Karena kamu nggak tahu. Kalau kamu yang jelasin itu subjektif. Itu namanya pertanyaan retorika, pertanyaan yang kamu nggak usah jawab. Nih, ini baru namanya apa sih yang kamu dapatkan dengan memuji diri, Dis? Tadi kamu bilang jangan muji diri. Oh, gelagapan terus nih. Kamu bilang jangan muji diri. Ini sekarang dia yang muji diri. Giliran mau ngomong nggak kau kasih. Saya muji orang lain salah. Jangan muji diri dia bilang. Sekarang dia yang muji diri. Gimana sih? Nggak konsisten juga kamu, Dis. Dengar bedanya saya sama kalian nih. Saya tidak mau diskusi sebelum definisi itu jelas. Ya, kalau kamu nanya sama saya, apakah Yesus itu Allah? Definisikan dulu itu apa itu Allah. Definisikan dulu manusia itu apa. Terus kalau misalnya gini, apakah Muhammad itu ilah? Definisikan dulu ilah itu apa. Kalau nggak ketemu sampai kiamat, ini kan ngomong terus kan kawan. Ini ngerinya kalau saya ngomong ini ngeri kalau saya ngomong ngeri. Iyalah kata-kata orang. Ngeri kalau saya ngomong nih. Ya, Oke. dengar. Apakah Muhammad itu ilah? Apakah Yesus itu ilah? Apakah Bapak itu ilah? Definisikan dulu apa yang dimaksud dengan ilah. Nanti setelah ketemu dengan definisi baru kita simpulkan. Gitu loh. Jangan diskusi apakah Yesus itu Tuhan. Si Anu, oh bukan Tuhan. Si Anu ngomong, oh satu Tuhan. Dua-duanya sama-sama PA. Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu apa? Definisikan dulu Tuhan itu apa. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan bukan dalam KBBI. Ingat, Bible itu ada, KBBI belum ada. Al-Quran ada, KBBI belum ada. Makanya definisikan dulu. Oh ternyata kata Tuhan ini di dalam bahasa aslinya adalah Rob. Juga di dalam bahasa aslinya ilah. Nah dua kata ini Rob dan ilah sama-sama diterjemahkan jadi Tuhan. Akhirnya yang baca jadi goblok. Gitu loh. Yang baca menjadi PA. Gitu loh. Makanya saya bilang diskusi sama saya harus mendefinisikan dulu setiap kata yang kita diskusikan. Edis, definisi Baru kita ngobrol. Udah. Edis, level kroco kayak kalian diskusi panjang lebar saya aja nggak tahu gimana. Oke, tunggu. Uni, aku jelasin satu-satu dulu. Nggak apa-apa, aku jabarkan satu-satu penjelasan dia. Yang pertama tadi Edis bilang, ngapain kamu memuji diri? Perasaan aku nggak pernah muji diri di sininya. Ya kita sampaikan ke orang lain. Saya puji Uni Rifa, saya puji orang lain. Yang muji diri dia, yang mengatakan bahwa dia sudah berdebat sebelum kalian dengan Raja Salman. Sebelum Abraham ada dia udah berdebat. Kalian. Sebelum Uni Rifa lahir. Tunggu. Apa itu ilah? Kok ngeri kali aku ngomong aku ngomong dipotong. Jadi si Julius bilang Edis ngeri kali kalau Julius ngomong sebelum Abraham lahir kau udah berdebat dengan Raja Salman. Ya, jadi Edis dari tadi muji diri. Udah kita bilang kalau barometernya senior, Luga lebih senior. Edis baru 10 tahun, Luga ada 15 tahun. Kalau barometernya senior, udah ke surga lagi. Edis apa? Yus, Luga masih junior saya itu. Tunggu Dis, aku lagi ngomong. Jangan dipotong kok, ngeri kali aku kalau ngomong nih. Selalu dipotong-potong. Ya, selalu dipotong. Terus ya dia bilang ya kalau mau ngomong itu harus dijelaskan dulu definisinya. Tadi ada 3 kata yang dia sampaikan. Apakah Muhammad itu ilah?
Dia bilang harus definisikan dulu kata ilah. Harusnya definisikan dulu kata apakah. Edis ngerti nggak arti dari apakah? Takutnya dia nggak tahu ya apakah itu digunakan untuk apa. Dia nggak tahu arti apakah itu. Harusnya apakah dulu dijelasin ya, baru dijelasin manusia itu apa satu-satu kalau sesuai dengan urutan yang Edis bilang. Ini kan nggak loncat-loncat juga dia. Udah mending kamu berfilsafat dengan guru Cintara saja. Ya, assalamualaikum Sekarang guru saya tanya Cintara. sama guru. Nah, ini kalau gurunya agak mending ini. Guru, sekarang saya tanya sama guru. Guru, apa definisi ilah menurut Al-Qur'an, Guru? Ya, yang muslim diam dulu. Yang muslim diam dulu. Takut terbongkar kedok kalian nanti. Silakan. Guru, Diskusikan kamu, apa itu kamu ilah. kalau muslim diam juga. Yang muslim diam. Guru, kamu muslim atau enggak? Oke, saya Kalau- muslim ya. Oh, yaudah, diam. Saya Baik, ragu dengar. jika ada Sebentar. Muslim yang lain diam dulu biar saya ngomong sama guru. Guru, tolong definisikan apa itu ilah menurut Al-Qur'an. Nah, sebelum kita sampai pada pembahasan itu, tolong definisikan otak dungu dan otak cerdas itu bagaimana? Tolong definisikan dulu. Saya ragu nih bicara dengan Anda. Benar. Ini udah kemana-mana, takut kebongkar nanti. Takut kebongkar kalau Muhammad itu ilah. Nah, udah. Siapa? Kalian itu sekarang saya tanya, ilah itu apa? Rasul sama kayak Yesus. Saya tanya, definisi ilah itu apa? Diam kan kalian? Diam kalian, mencret. Tadi suruh kami diam, suruh guru yang ngomong. Guru, ku tanya kau. Apa definisi ilah menurut surat Al-Jathiyah ayat 23? Silakan. Nggak konsisten. Tadi suruh kita diam, sekarang bilang kita mencret. Memang ini suka-suka dia aja lah. Sebentar. Saya tanya sama guru. Di dalam Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Di dalam terjemahan dikatakan, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Sekarang ku tanya sama kau di situ, apa definisi ilah menurut ayat itu? Ya, setan. Nah, ini kau udah inilah definisi otak di. Nih, saya kasih tahu. Dengar. Kalian diam semua dulu. Kau kan udah jawab. Bisa nggak sekarang gantian? Nih, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan ilah adalah otoritas. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, dia membuat hawa nafsu itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Contoh, saya kasih tahu apa itu otoritas. Gini, kalau hawa nafsu suruh, pergi kau ngezina, pergi dia. Mati kau, mati. Bunuh diri kau, bunuh diri. Pokoknya hawa nafsu itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Jadi dia sebentar. Nanti kau bantah. Nanti kau bantah. Sekarang saya jawab dulu. Nanti kau bantah. Sekarang nanti kau bantah. Itu intervensi. Nanti kau bantah. Kalau sudah selesai nanti kau bantah. Sekarang ya, benar tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya adalah orang yang menjadikan otoritas itu yang menjadikan ilah itu sebagai otoritas. Artinya orang tersebut hidup di dalam suatu keadaan dikontrol, dikuasai dengan wajib mematuhi apapun yang diperintahkan oleh hawa nafsunya itu kepadanya. Jawab bantah kalau kamu nggak setuju dengan saya. Oke. Wilayah substansi aja Anda nggak paham itu. Dibilang otoritas, padahal itu intervensi. Intervensi oleh hawa nafsu yang nggak bisa dikontrol. Jadi Edis, makanya saya bilang nih Edis, saya tanya tentang definisi dungu itu bagaimana, cerdas itu bagaimana, sebelum lanjut kita berdiskusi. Apaan? Kau bantah dulu, yang punya saya salahnya di mana? Kau bantah. Iya, salahnya. Tunggu dua-dua aku diamin dulu lah. Nggak ada ini, tunggu ya. Aku mau Salahnya buka kau ayat. itu Edis, karena kau hidup itu salah. Karena kau itu harus menjadikan Muhammad sebagai ilah. Karena Jadi hidupmu itu harus dikontrol oleh Muhammad. Jadi Muhammad lah yang mengatakan kamu harus begini begitu sebagai Ya. orang Islam. Jadi Sebagai orang Islam kamu harus hidup di bawah under Muhammad's control. Kita diperintah sama Nabi Muhammad. Sekarang aku tanya sama kau. Siapa yang memerintahkan kau begini dan begitu? Oke, aku mau ini. Aku mau buka ayat. Aku mau buka ayat dulu. Diam dulu. Dari tadi ngomong terus. Aku mau bilang ya, Edis kalau disuruh sama istrinya beli bensin, Dis, pergi kau beli bensin, jangan kerja kau tidur aja. Dis, sini dulu kau, pijit-pijit dulu gitu kan. Nah, artinya Edis sudah mengilahkan istrinya ya, Tapi terbalik ini. Kalau di Kristen seharusnya yang diilahkan itu suami, baca nih. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri harus tunduk kepada suami seperti Tuhan. Bagi orang Kristen, Tuhannya atau ilahnya itu adalah suami. Tapi dalam kasus Edis terbalik. Ilahnya si Edis malah istrinya. Ini gimana toh?
Ya. Coba kasihan Edis loh. Edis Sudah bilangnya belum? bukan istri. Bentar dulu aku tambah sedikit. Aku ikut lah. Gelagapan ini, gelagapan Yang nih. Mau saya jawab gelagapan ini. Edis itu ilahnya bukan istri tapi suami juga. Jul Rendang kau ini. aja, kau jual rendang Salah aja. kau. Kau jual rendang aja. Udah gini, saya jawab ya. Yus, Ilahnya ya. Edis itu Saya jawab, bukan Yus. istri tapi suami juga. Saya Kau jawab pun ya. Edis ah. Aduh. Kau menghina Edis ini. Ini bisa jawab nggak ini? Oh ya, Ini bisa jawab nggak ini? Baik, saya jawab. Dengar ya. Bagilah, Dis, kami juga pengen ngelawak, Dis. Waduh. Jangan kau aja yang ngelawak. Lihatlah ini. Aku juga Ngeri kalau pengen saya ngomong. ngelawak. Ngeri. Ngeri kalau saya ngomong. Ngeri kalau saya ngomong. Murtad kalau saya ngomong langsung ngeri. Dis, Yesus murtad Tunggu, gara-gara Gimana? kau. Bisa nggak saya ngomong? Gantian lah, Dis. Bisa nggak saya ngomong? Enggak. Aduh. Semua kami dulu. Aku pengen Sebelum ikut, tunggu, Jul. Uni Rifa, sebelum kita ngomong ngeri, ya, kita harus tahu dulu definisi ngeri itu apa sih? Coba dijelasin dulu definisi ngeri. Soalnya penonton nggak Ngeri tahu. adalah oke baik. Ngeri adalah suatu keadaan di mana seseorang itu menjadi takut, khawatir ya terhadap apa yang akan terjadi. Itu definisi ngeri. Nah, sekarang saya tanya kenapa kalian ngeri dengan omongan saya? Khawatir artinya apa? Baik, saya jawab. Tadi kamu nanya sama saya gini. Apakah kamu menjadikan istrimu gimana nih? Karena saya ngomong kamu ketawa ya. Tadi kamu ngomong saya diam mendengar. Nggak ada, kamu diam karena aku diamkan. Bukan Ya. kamu mau diam, Oh, tapi aku diamkan. ngeri bener ini memang ngeri nih ya. Iya. Dengar. Makanya tadi waktu saya ngomong didengerin. Yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu adalah orang yang hidup di bawah suatu keadaan di bawah kontrolnya. Jadi perhatikan, apapun yang diperintahkan harus dituruti. Nah, sekarang Siap. pertanyaanmu kepada saya gini. 86. Pertanyaanmu kepada saya gini, apakah saya menjadikan istri saya sebagai ilah saya? Itu tergantung, Yus. Kalau saya menuruti istri siapa? apapun, Suami? Sorry, oh ya. ini Sorry, gimana sorry. nih? Saya bisa ngomong nggak ini? Iya. Dengar dulu ya. Tadi kamu tanya, apakah saya menjadikan istri saya sebagai ilah? Suami. Kalau seandainya saya turuti semua yang dia mau, maka betul saya menjadikan dia ilah saya. Tapi pertanyaannya, apakah saya menuruti apa yang dia mau? Sebagai contoh, misalnya gini, Edis, lompat kau ke jurang. Saya nggak menuruti dia. Edis, makan tai. Saya nggak menuruti dia. Karena apa? Saya tidak hidup di bawah Suamimu kontrol ada dia. pernah nyuruh kayak gitu? Tunggu dulu, Edis. Emangnya suamimu pernah nggak nyuruh gitu? Sebentar. Jangan panik. Sekarang gini. Saya tanya sama kalian. Sebentar. Dulu polisi udah. Sebentar. Oh, jangan lewat. Ini mau ke intinya. Ini mau ke intinya. Sebentar. Ini mau ke intinya. Sebentar. Waduh, ngeri. Ngeri nggak Yus? Waduh, ngeri ini saya ini. Ngeri kalau saya ngomong Yus. Ngeri Yus kalau saya ngomong Yus. Ya, bisa menularkan dengar. penyakit. Yus, saya tanya sama kamu. Kalau sebagai muslim, ya, bisa nggak kamu bantah perintah Muhammad? Jawab. Bisa? Bisa. Di dalam Al-Quran berkata begini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada bagi. Sekarang bisa kau bantah Muhammad? Berdasarkan ayat itu bisa nggak kau bantah Muhammad? Oh, bisa lah. Namanya ada free will. Jangan kebantah Iya dari lah. Muhammad. Aku juga pengen ngelawak, Dis. Saya nggak bilang free will, yang saya tanya Aku seturut pengen dengan ngelawak, Al-Quran. Dis. Sebagai Sekali, muslim, sebagai Tadi kau tanya muslim. bisa nggak? Ya bisa lah. Ya, Dis, Bisa dalam pengertian begini. Bisa dalam pengertian begini. Yus, Dia tanya bisa bisa dalam nggak? Ya, pengertian. bisa. Bisa Apa dalam nggak bisa? pengertian kamu sebagai muslim. Kamu sebagai orang Islam, Gantian lah, Dis. dibolehkan Kami oleh juga pengen Al-Quran untuk ngelawak, membantah Muhammad? Dis. Saya Ya tanya. ampun. Dibolehkan nggak sebagai dalam Ada ajaran sisi Islam yang Siapa aja Muhammad? murtad gara-gara Edis loh. Kan gelagapan, terbukti bahwa Gantian lah. ilahmu. Gelagapan artinya apa? Aduh. Gelagapan Gelagapan apa tuh? definisinya apa? Definisi apa? Gelagapan tuh gini, ini gelagapan. Itu, kayak orang tenggelam itu loh, gelagapan. Mana teksnya? Mana tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu gelagapan gitu? Saya pribadi itu bahasa karangan saya itu. Oh, Itu bahasa nggak bisa. karangan Harus tertulis. Isi kau. Harus tertulis. Nggak boleh. Sekarang intinya gini Yus, sekarang Intinya intinya gini. gitu. Enggak, Sekarang tunggu, Dis. Iya lah, Dis. Udah kalau juga HP ku inilah. Kau Enggak, aja tunggu. ngomong Aku dari diam tadi. dulu semua. Diam dulu Sebagai semua. Islam, Diam dulu boleh semua. Aku nggak? bingung. Aku bingung. Ini masih jam 11.38. Dis, dari tadi ngomong, udah nggak henti-henti teriak-teriak. Aku kasihan, Dis. Nanti malam nggak bisa lagi kau bersuara. Nanti disepak kau sama suamimu. Nanti suamimu nanya, Dis, udah kau beli belum Panadol? Kau bilang, kau diam. Nanti disepak kau sama suamimu. Jadi kami kasihan. Jadi Edis di sini ternyata korban KDRT. Jangan kemana-mana. Fokus Iya. pertanyaan saya gini. Oke. Sebagai Nggak mau saya. Yus, Saya dengar tahu. Yus. Edis, Saya cukup diam. Saya nggak menghilangkan kamu. Bukan, saya nggak menghilangkan kamu. Muhammad Yus. Tunggu, Udah saya lah, nggak menghilangkan. Yus. Tunggu. Edis suruh kita dengar dia. Tadi dia bilang orang yang patuh, Gimana sih? itu menjadikan dia ilah. Jadi karena saya tidak mau menghilangkan Edis, ya saya nggak mau patuh Bukan sama hanya Edis. tuh, Iya, bukan saya hanya nggak mau. pakai karet mulutnya nih. Edis, diam dulu napa? Diam dulu. Iya. Iya. Patuh Orang dengan juga pengen patuh ngelawak. 100% Kau itu aja beda. yang jadi badut, kami juga pengen Iya. ngebadut. Kasihan Diam dong. ini. Di sini banyak orang, Dis. Gantian lo ngomong, Dis. Masa kau terus yang ngomong terus ya? Jadi kau bilang tadi, kalau patuh itu menjadikan orang itu ilah. Supaya kami nggak mengilahkan Edis, ya kami nggak mau patuh. Kami nggak mau patuh sama Edis supaya kita nggak menghilangkan Edis. Kalau Kok kita si Cepi menghilangkan belum Edis, ngomong dari tadi bahaya. tuh? Iya, bahaya. Suruh Cepi ngomong dulu kau. Maka kita patuh. Edis, hush. Iya, Cepi aku ngomong dulu. dulu.
Nanti kita naikkan lagi. Jadi supaya kita tidak mengilahkan Edis, terpaksa kita turunkan dan kita tidak ikut kata dia. Edis, iya. Terus definisi ngeri kan tadi dia bilang membuat ketakutan. Jadi kita ini mengilahkan COVID rupanya ya, karena kita takut sama COVID. Ya, ini kita bahaya nih. Bisa kita nanti mengilahkan COVID juga. Astagfirullah. Jadi memang. Jul, jangan kau turunkan. Biasalah, aku lagi butuh hiburan, Jul. Kau enggak, nanti baru kita naikkan lagi. Soalnya dia tadi ngomong. Kejam mbak Ya. dia dulu. Jadi teman-teman Mana Melkitan tadi? Melkitan tadi pergi ada urusan. ya. Oh, Jadi ada gini ya urusan. teman-teman, kenapa kita tidak menjawab Edis? Takutnya nanti Edis keluar-keluar di room lain. Ternyata ya HMC sama Uniriva menghilangkan dia. Karena apapun yang dikatakan Edis kita nurut kan, disuruh jawab, disuruh ngomong kayak tadi sih kita tadi disuruh diam kan, kita diam. Cuman aku pikir wah kalau kita diam artinya kita menghilangkan dia. Ya, kita ikuti perintah dia. Nanti bisa dibilang kita menuhankan dia kan gawat. Nah, jadi harus kita lawan lah. Ya, terpaksa kita lawan. Enggak, baru tahu aku ternyata berbodoh-bodoh ria itu sekali enak juga ya. Iya. Dia baru Ngeri, Jul. Ngeri. Enggak, dia tadi sama Melki, dia baru merasakan ya apa yang dirasakan oleh umat muslim saat berdiskusi dengan para Polikarpus. Ya. Astagfirullah. Kamu belum kena yang tingkatan akut, Edis. Ya, itulah yang dirasakan oleh umat muslim saat diskusi sama kalian. Itulah kenapa Bang Zuma itu kadang-kadang bisa meninggikan suara ya, teriak sama kayak kamu tadi gitu. Kayak kamu tadi kan juga teriak-teriak gitu. Jadi ya inilah yang kita hadapi gitu. Untung yang kamu hadapi ini masih agak waras sedikit ya daripada yang selama ini kami hadapi. Uniriva ini masih mending walaupun dia menyamar jadi Oten, mengambil rupa Oten. Sekarang aku lagi Ya, cosplay ya. Iya, tapi Mengosongkan dia diri cosplaynya aku. belum totalitas. Oke, aku kasih waktu buat Edis lagi naik. Yuk. Tunggulah aku dulu, Jul. Aku mau mengosongkan diri dulu. Oke, Dia aku lagi diam, aku ngomong. diam. Ah, jadi Aku gini. 10 menit diam, aku 10 menit Diam diam. kau, Edis, hush, cek. Udah ngomong Edis, kan? aku di Sekarang saya ngomong Ini gimana? ngeri Edis ini. Murtad aja Salman gara-gara Edis. Aku dulu Edis, kasihani lah aku Dis. Aku juga pengen ngelawak sih yang ini buat diketawain orang. Jangan kau aja. Kau nggak tahu apa-apa. Kau jual Nggak rendang apa-apa. aja. Sesekali aku ngelawak. Diam dulu. Jadi gini, Iya, kau nggak tahu kenapa apa-apa, dalam ya. ranah Kristen itu laki-laki itu diilahkan? Karena memang pertama Tuhannya laki-laki, itu jelas. Kenapa para suami diilahkan? Ya karena Yesus tidak punya istri. Jadi dia berharap ayat yang dibawakan Julius itu menunjukkan bahwa suami-suami di Kristen itu diilahkan. Otoritas tertinggi itu ada pada laki-laki. Kenapa? Karena memang teman-teman Kristen kita Mematuhi ini suami. filosofi, Kau tanya kau. filosofi. Di dalam Aku Islam apa lagi tidak wajib ngomong, istri mematuhi suami? Dis. Kau lagi Sabar nampolin dulu. ajaranmu sendiri. Tidak ada kepatuhan dalam Gimana? maksiat, Edis. Kalau dalam iman Kristen segala sesuatu harus dipatuhi. Nah, dengar dulu. Sama, di dalam Kristen pun Aduh. suami disuruh mematuhi Edis, Kristus, coba lah. istri Aku disuruh cuma pengen mematuhi sekali suami. gitu loh. Gimana Aku kau juga tuh? pengen ngelawak kayak kau sekali. Dari tadi kau aja ngelawak loh, Dis. Kau nampolin Aku juga ajaranmu pengen sendiri. menghibur. Aku juga pengen menghibur rakyat di bawah itu loh. Jangan kau aja menghibur mereka. Sekarang Kasih posisinya gini aja. Sekarang posisinya gini. Sebagai Aduh. seorang muslim, Aku apakah lagi seorang ngomong, muslim wajib mematuhi Jul, Muhammad kalau aku menurut bilang push Al-Quran? cek, kau Jawab. turunkan ya. 1, 2, 3. Push cek. Jawab. Egois sekali kau, Dis. Pak, betah suamimu, Dis. Sorry, Uni, aku nggak bisa turuti perintahmu. Nanti aku menghilangkan kamu. Nanti aku menghilangkan kamu soalnya. Menghilangkan Juma, iya. Berarti yang menghilangkan Juma kan Jus? Jelas. Dengar dulu. Juma kalau pemerintah harus dipatuhi sama dia. Tuhannya udah Juma sekarang. Tuhannya Juma kan udah Juma Sabar, sekarang. Edis, suamimu nanti marah, Dis. Sabar, Dis, ya. Gini, Edis, kan aku kan cuma ngasih tahu filosofi suami-suami dalam Kristen itu memang identik dengan penyembahan dan ketuhanan. Kenapa? Kan ada nanti anak domba mengawini jemaat, pengantin berjumpa dengan jemaat. Itu sebol kalian. Memang itu ada ayatnya dalam kitab Wahyu, Dis. Maka aku cuma ngasih penekanan itu aja. Jadi kawan-kawan, kenapa Tuhannya teman-teman Panjang, kita? kau udah panjang Aduh, bener ngomongnya. Nggak apa-apa lah, dari tadi aku diam loh. Bersabar aku, Panjang aku lebar, jarang-jarang gak bersabar kelar-kelar loh. ngomong. Jual rendang aja lah kau. Gak apa-apa lah jual rendang sekaligus bicara sambil ngelawak, nggak apa-apa. Aku multitasking. Nah jadi gitu ya teman-teman. Nah, gua aja yang ngomong bentar aja gua ngomong. Ini aja. Si Edis ini. Sebagai Kalau si guru yang ngomong nggak bisa aku ngomong lagi dari diam. tadi setelah Julius habis Ripa ini, nah siapa lagi? Kapan saya ngomong? Dengar. Pertanyaan saya cuma Sama aku simpel. dicerai sama bini, Dengar. sama lakimu kau. Wah, Dis, kan serius ngomong loh. terus kan? Ngomong terus kan? Nggak dicerai kan kau nanti kalau betul loh. Cerai kali kau. Aduh, ini orang nggak bisa Bikin apa? diam nih orang nih. Iya kau pun kayak gitu. Iya. Lu Dis. Sebagai seorang muslim, sebentar, enggak, menurut gantian, surat gantian. Al-Ahzab ayat Gantian, 36. Saya belum ngomong. Kalah aku loh Saya sama belum Bung ngomong Edis. nih. Si guru nggak mau kasih ngomong. Sebagai Julius seorang kau bikin muslim, diam. menurut si Cedi nggak Al-Ahzab ngomong-ngomong. waduh, Semua orang nggak ngeri mau kasih memang izin. kalau Si saya kos ngomong puter nih. diam. Ngeri kalau saya Kasian ngomong nih. ngeri Raja Salman Ngeri. murtad gara-gara kau. Ngeri kalau saya ngomong nih, ngeri. Diagnosa si Edis ini mengalami gangguan obsesif kompulsif tuh. Udahlah, ngocehan. Si Edis begitu. Kau mau lari dari pertanyaan? Enggak, kau mau lari dari pertanyaan. Mau ad hominem kamu lari dari pertanyaan. Pertanyaan saya nggak kau sentuh sama sekali. Pertanyaan saya nggak kau sentuh sama sekali. Dengar, pertanyaan saya begini. Sebagai seorang muslim, apakah menurut Al-Quran
Al-Azab ayat 36, kamu wajib menjadikan Muhammad itu sebagai otoritas. Karena semua perintah dia harus kamu turuti. Wajib gak? Saya tanya kamu. Apa pula otoritas? Jawab, jawab. Juga pakai ludah. Ludah juga kau ini lama-lama. Jawab itu. Jawab itu. Bahwa masalah dunia tentu kau lebih tahu. Begitu Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi Quran sama hadis? Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi Quran sama hadis? Ludahi juga kau nanti. Sekarang saya tanya. Menikahnya Zaid dengan Zainab, anak angkatnya Muhammad, itu urusan rumah tangga apa urusan apa? Saya tanya kamu. Hah? Kau lihat asbabul nuzulnya ayat itu, Abdul. Kau lihat asbabul nuzulnya itu. Asbabul nuzulnya itu adalah mengenai bagaimana Zainab menolak dinikahkan oleh Muhammad dengan Zaid. Kayak mana gitu loh? Bisa kalian rumah tangganya bebe aja kalau kayak gini. Kan lalu aku perempuan. Orang tahu semua siapa Uni Riva loh. Kalau bicara itu bisa sekian detik nggak berhenti. Kalah aku gara-gara kamu. Jujur kalah aku. Waktu Zainab menolak dinikahkan dengan Zaid oleh Muhammad, itu urusan rumah tangga, urusan pribadi nggak? Saya tanya kau. Hah? Saya tanya, itu urusan pribadi nggak? Tanya sama kau, ketika bicara otoritas kan kau bilang jangan kelihatan kau bilang tadi, kau bilang tadi, kami menghilangkan Nabi Muhammad karena otoritas tertinggi kami ada pada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad mengatakan urusan dunia kau lebih tahu. Artinya bukan otoritas tapi wahai orang-orang yang beriman, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada dalil bagimu untuk membolehnya. Sekarang aku tanya kau, apa dasarmu mengatakan Muhammad tidak bisa berhak mencampuri urusan dunia? Sedangkan dia berkata pada Zainab menolak dinikahkan dengan Zaid. Gimana? Levelmu level Indonesia juga kau udah kayak gitu. Aku kasihan ya penonton dulu. Iya percaya aku. Raja Salman itu kau murtadkan Edi, tahu aku. Turunkan kenapa ya teman-teman? Karena kasihan kuping teman-teman kita ini. Aku aja kupingku kan sakit. Kalah aku bilang. Jujur aku kalah kalau sama Edi, kalah aku. Aku loh perempuan loh, aku asli loh perempuan kooperasi. Aku jujur aku belum pernah jadi laki-laki. Kalah aku loh dari dia, betul. Ngeri kalau perempuan kayak gitu. Di sini sengeri COVID ini. Ini virus paling tinggi nih. Ngeri. Iya. Ngeri. Kalau COVID orang sekarang nggak gitu ngeri, sama Edis kita lebih takut sekarang. Ya, jadi manusia lebih takut Edis daripada COVID. Ngeri. Memang virusnya ini mematikan akal nih, ngeri. Tapi ada satu peningkatan ya. Virusnya Edis itu kan stupidity, COVID kan. Stupidity itu. Stupid itu lebih ngeri. Iya, menular itu. COVID. Yang paling mantap tahu apa? Akhirnya Edis beli mic baru ya, sengaja dia tuh supaya nanti kalau diskusi bisa nutup suara orang. Memang teknik Polikardus itu seperti itu. Saya herannya sama beliau itu ya, Dokter Akal. Masih berani naik deh itu. Udah banyak kali dipotong-potong di rumah juga nggak puas-puas. Jangan pakai beliau. Janganlah pakai beliau Asmara Loka. Aku terhina loh, serius. Itu jangan pakai dia aja tuh aku terhina loh. Jadi gini. Kata dia gitu. Anu. Iya, kalau kita bicara tingkat ini ya, tingkat kemaluan ya memang ini kemaluan jangan salah ya, kemaluan. Tingkat kemaluannya beda, besar kemaluan. Iya, besar kemaluannya beda soalnya. Besar kemaluannya itu beda. Astagfirullah. Ngerti saya sama jalan pikiran manusia itu. Dia tuh udah di mana-mana di cincang-cincang masih berani. Ya Allah. Ternyata menjadi orang bodoh enak juga sekali ya. Tapi itu mungkin gara-gara ini Uni. Kan gini ya. Si Luga senior jadi gila gitu. Edis kan merasa dia senior jadi gila. Jadi semua orang yang jadi pendebat senior itu bakal gila loh pada waktunya gitu. ODGJ. Jangan pakai gitu kau di Bennett kau nanti. Oh iya gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah berdebat udah mau masuk 5 tahun mending pensiun aja dulu lah. Iya. Daripada nanti pura-pura nggak berdebat aja dulu ya kan. Iya. Aku pikir pun bentar lagi aku udah gak mau lah, diam dulu gitu. Kau udah 5 tahun kau juga. Belum. Udah 5 tahun. Kita sleting Uni, kita sleting. Enggak lah, duluan kamu beberapa bulan. Jadi kalau Uni udah gejala-gejala ODGJ artinya aku udah. Oh, ini udah harus. Rupanya berdebat itu membuat kita ODGJ, teman-teman. Iya. Aduh ya Allah. Ini udah mulai ini kan? Tahu sendiri aku kan. Ini udah saatnya kita menyerahkan kepada yang muda-muda. Mengosongkan diri, kan aku bilang sekali betul. Ikutilah kata Yesus itu berkenosis itu. Kosongkanlah diri saya sekali gitu kan, biar diisi gitu. Betul itu. Yesus itu pengajarannya tarekat itu. Marepat gitu. Marepat itu. Yesus itu marepat aku bilang. Iya, hakikat itu. Iya, bahaya kalau nggak lo bisa ini ketularan kayak Luga, Edis kan. Hanya Yesus yang selevel dengan Siti Jenner yang bisa berkata, aku ada, Tuhan ada di dalam diriku. Paulus, Yesus, Siti Jenner. Sama itu. Luar biasa sih ini. Ini ada Nanda, kita tanya dia, udah ODGJ belum dia? Jangan, ini udah lewat nih levelnya ini. Assalamualaikum. Dia lebih 5 tahun dia. Iya, lebih 5 tahun. Duluan dia setahun dari aku. Halo. Aku masih nonton YouTube dia kan. Belum masuk aku. Dia udah debat sama Saifuddin Ibrahim ini. Ngeri dia. Udah ODGJ belum?
Coba kita langsung tanya. Nggak, caranya menentukan udah ODGJ apa enggaknya gini. Gus Yonat mau tanya dulu Gus. Nah, Dalam udah merasa belum kalau Tuhan ada di dalam dirinya Gus? di dalam diri siapa? Dalam diri antum? Maksudnya? Doi ngatur kan? Metsuyan. Pola kabut. Nampaknya udah nih. Kalau aku terawang udah ODGJ. Kayaknya udah. Iya. Dia kalau nggak konsisten memang ini. Iya, udah ODGJ nih. Ya udah ada Pak Luken, malu aku ngomong. Lanjut Udah, Luken. udahlah kalau udah ada Pak Luken waras dulu kita. Ya, shalom Pak Luken. Salam. Shalom Pak. Selamat siang semua. Selamat siang, semangat siang Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak Pak Luken. Pak Luken ingat-ingat aku nanti ya kalau jadi ya. Jadi apa? Jadi orang lah Enggak, Pak. maksudnya jadi orang apa? Nggak gini Pak Luken. Menurut Pak Luken nih, ini banyak teman-teman ini apa ya, kalau berdebat itu apa ya, selalu mengatakan saya itu senior, tolong dihormati, saya itu senior, jadi saya lebih pintar dari kamu. Menurut Pak Luken itu, apakah senioritas membuat orang lebih unggul? Ya ini karena juga sudah tradisi dan peninggalan dahulu kala, nenek moyang punya sifat-sifat juga manusia begitu. Jadi, Luken ini. karakter manusia kan. By the way Pak Luken ada musik ini pada live di YouTube ini, nanti kena copyright orang-orang nanti ini. Ya. Tolong musik dikasih untuk Pak Luken. Keren. Kalian guys. Siapa aja yang live kan? Aku, kau pikir ngapain aku dari tadi ngedabrus? Oh, lu doang lupa Tutup dulu di YouTube dulu. Guys, yang di YouTube ya. Kita lagi waras-warasan, tadi udah selesai ngedabrusnya sama Edis ya guys. Jadi kita mau waras-warasan. Mohon maaf atas kegaburan kita tadi karena emang kita lagi butuh hiburan ya. Karena saya sama Julius sudah mulai hampir ODGJ. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.